Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus memelihara kami. Dan pagi ini kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti, dan Engkau Tuhan dalam anugerah-Mu menguatkan kami untuk kami boleh mampu menghidupinya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan doa tidak dapat dipisahkan dari hati yang mengampuni. Yesus menegaskan bahwa ketika kita berdiri untuk berdoa, kita harus terlebih dahulu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, supaya Bapa di surga juga mengampuni dosa kita. Di dalam pemahaman teologi reform, ayat ini menyoroti keterikatan antara kasih karunia Allah dan tanggapan manusia yang telah menerima kasih karunia itu. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain bukanlah syarat untuk memperoleh kasih Allah, melainkan bukti bahwa kita telah benar-benar mengalami dan mengerti pengampunan yang diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus. Reformator Calvin menafsirkan ayat ini sebagai panggilan untuk memeriksa hati sebelum datang kepada Allah di dalam doa. Iman yang sejati tidak mungkin memisahkan relasi dengan Allah dari relasi dengan sesama. Hati yang menyimpan dendam atau kebencian tidak selaras dengan Injil, sebab Injil adalah kabar tentang Allah yang lebih dahulu mengampuni kita yang tidak layak. Maka ketika seseorang menolak mengampuni, sesungguhnya ia sedang menolak menghidupi anugerah yang telah ia terima. Saudara, doa sejati lahir dari hati yang telah dibersihkan oleh kasih Kristus. Saat kita mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu kepahitan. Dengan demikian, pengampunan menjadi wujud nyata dari iman yang hidup. Iman yang memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk pengampunan, berasal dari kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini kembali kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami yang sudah mengalami kasih Allah, maka sebagai syukur kami pun boleh terus belajar untuk mengampuni. Ya Tuhan, kami harus akui kami lemah, kami manusia yang terbatas, yang penuh dengan rasa ego, bahkan kedagingan seringkali menguasai kami. Karena itu kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk memampukan kami mengasihi orang-orang yang mungkin tidak layak untuk dikasihi atau diampuni. Sehingga sungguh dalam kehidupan kami, syukur itu boleh kami wujudkan dengan kami terus belajar untuk mengampuni orang-orang yang mungkin melukai kami, atau mungkin mengkhianati kami, atau mungkin telah melakukan sesuatu yang membuat kami mengalami kepahitan. Atau mungkin juga ada orang-orang yang memang sengaja untuk membuat kami melakukan amarah, atau mungkin menjadi dendam atau mengalami kepahitan. Tetapi di atas semua itu kami mohon kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk terus belajar mengampuni dan mengasihi, sehingga kasih Allah itu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berserah dan bersyukur berdoa. Amin.
Tuhan memberkati saudara.